Dan oke kawan, setelah tadi untuk penanaman pohon atau pemisahan pohon aglonema rumpunannya, sekarang di video kali ini saya akan share bagaimana cara menanam pohon aglonema dari bonggol ya kawan, dan supaya menjadi rumpun seperti tadi. Jadi ini bonggolnya bisa kita tanam lagi. Selain kita bisa untung pohonnya, juga kita nanti bisa untung dari anakannya ini. Dan untuk penanaman bonggol pemisahan dari rumpun seperti ini kawan, tetap kita potong rumpunnya ya kawan, tetap kita potong-potong lagi. Dan untuk pemotongannya ini kawan, tips-tipsnya adalah kita sisakan minimal 3 ruas ya kawan, 1, 2, 3, sebagai karena untuk penanaman aglonema ini nanti calon tunas baru munculnya dari ruas-ruas seperti ini kawan. Jadi kita buat minimal 3 ruas, tapi kalau lebih dari 3 ruas itu lebih baik kawan. Contohnya seperti ini karena banyak ruasnya, jadi saya cuma potong menjadi 2. Dan usahakan untuk penanaman aglonema dari bonggol ini, bonggolnya sudah tua ya kawan. Ciri-ciri bonggol yang sudah tua adalah seperti ini, warnanya adalah coklat, sudah kecoklatan, dan di atasnya bentuk dalam batangnya adalah seperti ini, ada lingkarannya. Ini menandakan bahwa bonggolnya ini sudah tua dan siap diperbanyak. Potong-potong dulu kan. Untuk penanaman aglonema dari bonggol ini tidak harus ada akarnya ya kawan, karena tanpa akar pun bisa, tapi akan lebih baik dengan akarnya. Karena perbedaan tanam bonggol aglonema dengan dan tanpa akar nanti adalah perbedaannya muncul di waktu muncul di bibitnya atau tunasannya baru ya kawan. Kalau yang tanpa akar biasanya itu muncul pertamanya adalah daun kecil kawan. Tapi kalau dengan akar dan batang yang sudah tua, nanti munculnya bisa langsung daun yang sudah besar. Kita pisahkan. Tetap ingat minimal 3 ruas ya kawan. Ini lebih dari 3 ruas. Kalau ada anakan yang sudah muncul seperti ini, kita pisahkan. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, cara menanam anakan aglonema. Untuk anakan ini harus dengan akar ya kawan. Dan apabila ada akar-akar yang busuk atau tua dan kecoklatan seperti ini harus kita buang kawan, karena ini adalah akar yang hitungannya sudah mati. Kalau dibiarkan nanti malah menjadi busuk dan mempengaruhi dari bibit aglonema kita. Karena ini rumpunnya sudah terlalu banyak kawan, jadi akarnya sudah saling mengait, jadi kita harus lebih berhati-hati kembali. Jangan lupa akar yang tua ini kita buangin.
cek kembali. Kalau ada akar yang sudah tua atau calon busuk kita buangi ya kawan. Dan untuk penanaman bonggol ini aslinya itu tidak perlu terlalu banyak akar, karena fungsi utama dari akar adalah mencari nutrisi makanan untuk tanaman. Dan di bonggol ini pun tanamannya belum ada atau belum muncul kawan. Jadi makanya bisa dengan tanpa akar. Nanti pun kalau sudah kita tanam akan muncul akar yang baru atau akar-akar putih yang sehat ya kawan. Tapi kalau kita biarkan akar-akar yang tua ini, nanti malah menghambat munculnya akar-akar putih yang baru kawan, karena nanti tanaman akan fokus di perbanyakan atau perpanjangan dari akar-akar yang sudah tua ini. Ini pun kemarin asalnya ini dari satu pohon ya kawan. Saya rawat selama 2 tahun, nanti muncul anakannya saya pisahkan, saya sisakan bonggolnya kawan, atau culik induk istilahnya. Makanya bisa sampai rumpunannya banyak seperti ini. Dan untuk penggunaan besoknya, kenapa saya menggunakan besok cutter kawan, karena besok cutter ini sudah dijamin ketajamannya dan steril, dan yang paling penting adalah besok cutter ini adalah murah. Jadi setelah kita pakai untuk 2-3 pemisahan rumpunan seperti ini nanti kalau besok cutternya karatan, tinggal kita buang dan kita pakai besok cutter yang baru. Karena untuk besok cutter yang karatan itu bisa mengandung atau membawa jamur ya kawan, yang bisa berbahaya untuk bonggol batang tanaman aglonema kita. Kita pisahkan kawan. Ini akar yang terlalu banyak dan banyak akar yang tua juga, makanya kita kurangi. Dan ini sudah terpisahkan bonggolannya semua kawan, karena ini sudah banyak mengandung tanah. Karena media tanam saya ini aslinya tidak mengandung tanah kawan, tapi karena kelamaan jadi media tanamnya itu sudah menjadi tanah. Lalu kita bersihkan dulu kawan. Oke kawan, ini setelah saya bersihkan jadi seperti ini bentuknya, seperti untuk penanaman pohonnya ya kawan. Untuk penanaman bonggolnya ini, perlakuan pertama setelah kita pisahkan adalah kita olesi dengan betadine ya kawan, untuk semua bekas luka yang timbul karena pemisahan bonggolnya tadi. Jadi setiap luka ini kita kasih betadine, dimana fungsi betadine ini adalah fungsi utamanya adalah supaya lukanya cepat kering kawan. Selain itu, dengan luka yang cepat kering, bakteri dan virus yang tertinggal pun akan mati ya kawan, kalah dengan obat dari betadine ini. Jadi apabila di dalam bonggol ini ada satu bekas luka, maka yang kita betadine 1. Apabila ada 2, maka yang kita betadine 2, dan seterusnya ya kawan.
Yang penting adalah semua bekas luka yang tertinggal di batang bonggol aglonema ini kita olesi dengan betadine. Karena ini sudah saya rawat lebih dari 2 tahun kawan, jadi bisa saya jamin bonggolnya ini adalah bonggol-bonggol yang sudah tua kawan. Dan dengan bonggol yang sudah tua ini maka biasanya kurang lebih selama 1 bulan paling cepat dan paling lama 2 bulan Anda sudah akan muncul tunas-tunas baru kawan. Dan karena bonggolnya sudah tua, tunas yang muncul pun daunnya besar-besar. Berbeda kalau yang kita tanam adalah bonggol atau batang yang masih muda, selain lama muncul tunasnya, juga setelah muncul tunas baru pun daunnya akan kecil-kecil. Perbedaan jelas dari bonggol tua dan bonggol muda kawan. Dengan munculnya tunas baru yang sudah daun besar, maka seperti ukuran daunnya, maka tanaman aglonema kita nanti pun akan lebih cepat besarnya, subur dan rimbun, bahkan rumpun seperti punya saya yang di awal tadi kawan, daripada bonggol yang masih muda. Dan nanti akan ada tips, trik dan tutorial dari saya kawan, bagaimana cara menanam bonggolan yang ada akarnya banyak, akarnya panjang, akarnya pendek, dan tanpa akar ya kawan. Jadi silahkan simak video saya sampai akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan apabila di antara saya bagaimana cara menanam bonggolannya ini masih ada yang kurang kawan, silakan saya diingatkan melalui link komentar yang ada di bawah video ini. Oke kawan, setelah semua bonggolnya kita olesi dengan betadine, seperti menanam bunga aglonemanya itu, kita biarkan kurang lebih 15 sampai 30 menitan supaya betadinnya ini meresap ke bonggol ya kawan. Dan oke kawan, setelah kita betadine dan kita tunggu kurang lebih selama 15 sampai 20 menit, seperti perlakuan pada waktu menanam tanaman aglonemanya ya kawan. Untuk bonggolnya pun sama. Sebelum kita tanam, kita olesi dulu dengan obat anti jamur. Untuk obat anti jamur ini di sini saya menggunakan antrakol ya kawan. Tapi apabila di tempat kawan-kawan tidak ada antrakol, bisa menggunakan obat anti jamur yang lainnya. Untuk pemakaian obat anti jamurnya kawan, kita olesi ke seluruh permukaan bekas lukanya kawan, karena tujuan pemakaian antrakol ini untuk mencegah supaya jamur masuk ke batang tanaman kita. Karena kalau jamur tapi antrakol ini selain obat jamur juga ada obat bakterinya ya kawan.
Jadi dengan memakai antrakol ini akan mencegah jamur dan bakteri masuk ke batang aglonema kita. Karena apabila jamur dan bakteri sampai masuk ke batang ini kawan, akan bisa menyebabkan busuk bonggol, dan dengan busuk bonggolnya tersebut bisa menyebabkan kita gagal dalam pendederan atau persemaian. Pokoknya setiap ada bekas luka di batangnya ini kita olesi semua ya kawan, jangan sampai ada yang terlewat. Dan untuk contoh pemakaian antrakol cukup sebagian seperti ini saja ya kawan. Nanti kalau semua akan kelamaan dan membuat durasi akan lebih panjang lagi. Yang lainnya ini kawan akan saya olesi antrakol di luar kamera atau off the record. Dan untuk pemakaian antrakol ini berbeda dengan pemakaian betadin yang tadi kawan. Kalau betadin kita harus tunggu, tapi kalau antrakol ini tidak perlu kita tunggu, bisa langsung kita ke proses selanjutnya. Dan proses selanjutnya adalah kita ambil pot, tinggal kita tanam. Untuk penanamannya sendiri kawan, itu tergantung dari akar, panjang pendeknya akar dan panjang pendeknya batang. Contohnya seperti ini kawan, karena ini akarnya panjang jadi kita pakai pot yang menyesuaikan. Yang pertama itu, yang kedua ini ada calon-calon mata tunas baru kawan, seperti ini. Jadi untuk penempatannya ini, calon mata tunas baru ini akan kita arahkan ke atas. Karena dengan kita arahkan ke atas, nanti akan memudahkan dalam tunas-tunas baru ini untuk cepat bermunculan ke permukaan. Berbeda kalau kita tanamnya seperti ini kawan, jadi tunas baru ini nanti akan melalui proses yang panjang kawan, dan apabila ada tunas baru yang di bawah, ini akan lebih panjang lagi. Jadi supaya lebih gampang dalam pertumbuhan tunas baru, kita arahkan ke dalam posisi tidur seperti ini. Dan untuk kalau ada akarnya kawan, akarnya kita sebar seperti ini ya kawan, jangan kumpulkan jadi satu, usahakan akarnya menyebar. Dan untuk batangnya pun kita tutup tipis seperti ini kawan, kita tutup tipis dengan media tanamnya. Ini kawan, contohnya adalah seperti ini lagi. Ini akarnya panjang juga kawan, dan ini ada mata tunas di sini. Jadi nanti kita akan penempatannya seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penempatan penanaman bonggol aglonema ini adalah akar dan calon mata tunasnya ya kawan. Dan untuk media semai atau media deder yang saya pakai, ini saya pakai sama dengan media tanam aglonemanya kawan, yaitu terdiri dari 3 campuran, yaitu sekam mentah, dedaunan yang sudah kering, dan pasir malang. Seperti ini ada mata tunasnya kawan, jadi kita nanti ke atas seperti ini. Jangan lupa kita tutup bonggolnya ini tipis untuk menjaga kelembaban bonggol.
Ini ada calon tunas yang sudah muncul seperti ini kawan. Jadi nanti kita menanamnya adalah seperti ini. Kalau ada calon tunas yang sudah banyak seperti ini, nanti kita jangan sampai ditutup media ya kawan, karena ini bentuknya sudah pohon. Jadi yang pertama kita pastikan akarnya menyebar dulu, lalu tutup media seluruhnya, dan yang sudah pohon ini seperti ini kawan. Jadi muncul ke permukaan. Untuk yang tanpa akar atau akarnya sedikit pun sama kawan, dalam posisi tidur, misalkan jangan dalam posisi berdiri. Oke kawan, untuk contohnya sudah cukup ya kawan, karena untuk penjelasannya saya kira apa yang saya praktekkan sudah saya jelaskan semua. Tapi apabila ada kawan-kawan ada cara atau pendapat lain, bisa di share di komentar ya kawan, supaya kita sama-sama belajar. Dan terima kasih sudah menonton video saya kawan. Semoga video ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.